Shalom, selamat pagi saudara yang terkasih. Senang bisa berjumpa lagi dalam program Spiritual Life untuk bersama-sama kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Ayat renungan kita pada pagi hari ini terambil dari Roma 11 ayat 11 sampai 24. Roma 11 ayat 11 sampai 24, judul perikop pagi ini adalah Israel tersandung, bangsa-bangsa lain selamat. Saya akan bacakan ayat ini bagi Bapak Ibu Saudara semua. Maka aku bertanya, adakah mereka tersandung dan harus jatuh? Sekali-kali tidak. Tetapi oleh pelanggaran mereka, keselamatan telah sampai kepada bangsa-bangsa lain supaya membuat mereka cemburu. Sebab jika pelanggaran mereka berarti kekayaan bagi dunia, dan kekurangan mereka, kekayaan bagi bangsa-bangsa lain, terlebih-lebih lagi kesempurnaan mereka. Aku berkata kepadamu, hai bangsa-bangsa bukan Yahudi, justru karena aku adalah rasul untuk bangsa-bangsa bukan Yahudi, aku menganggap hal itu kemuliaan pelayananku. Yaitu kalau aku dapat membangkitkan cemburu di dalam hati kaum sebangsaku, menurut daging dan dalam menyelamatkan beberapa orang dari mereka. Sebab jika penolakan mereka berarti perdamaian bagi dunia, dapatkah penerimaan mereka mempunyai arti lain daripada hidup dari antara orang mati? Jikalau roti sulung adalah kudus, maka seluruh adonan juga kudus. Dan jikalau akar adalah kudus, maka cabang-cabang juga kudus. Karena itu apabila beberapa cabang telah dipatahkan dan kamu sebagai tunas liar telah dicangkokkan di antaranya, dan turut mendapat bagian dalam akar pohon zaitun yang penuh getah, janganlah kamu bermegah terhadap cabang-cabang itu. Jikalau kamu bermegah, ingatlah bahwa bukan kamu yang menopang akar itu, melainkan akar itu yang menopang kamu. Mungkin kamu akan berkata, ada cabang-cabang yang dipatahkan, supaya aku dicangkokkan di antaranya sebagai tunas. Baiklah, mereka dipatahkan karena ketidakpercayaan mereka dan kamu tegak tercacak karena iman. Janganlah kamu sombong, tetapi takutlah. Sebab kalau Allah tidak menyayangkan cabang-cabang asli, Ia juga tidak akan menyayangkan kamu. Sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya, yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh, tetapi atas kamu kemurahannya, yaitu jika kamu tetap dalam kemurahannya. Jika tidak, kamu pun akan dipotong juga. Tetapi mereka pun akan dicangkokkan kembali jika mereka tidak tetap dalam ketidakpercayaan mereka. Sebab Allah berkuasa untuk mencangkokkan mereka kembali. Sebab jika kamu telah dipotong sebagai cabang dari pohon zaitun liar dan bertentangan dengan keadaanmu itu, kamu telah dicangkokkan pada pohon zaitun sejati. Terlebih lagi mereka ini yang menurut asal mereka akan dicangkokkan pada pohon zaitun mereka sendiri. Saudara, renungan kita hari ini menceritakan mengenai sikap dari bangsa Yahudi yang tidak setia kepada Allah, sehingga mereka harus menerima kebinasaan. Dalam ayat bacaan kita hari ini digambarkan bangsa Yahudi yang dipotong dari pohonnya. Dan bangsa bukan Yahudi yang percaya kepada Allah mendapat kesempatan untuk menerima anugerah Allah. Dalam ayat bacaan hari ini digambarkan dengan cabang liar yang dicangkokkan kepada pohon yang baik. Saudara, kita dapat melihat Israel yang sudah menerima bangsa Yahudi yang sudah menerima anugerah dari Allah, seharusnya dapat memberi dampak yang baik melalui kehidupan mereka. Namun kita lihat mereka gagal melakukan hal tersebut. Kehidupan mereka tidak bertumbuh, mereka tidak memberikan dampak yang baik sehingga mereka harus binasa. Sebaliknya kita lihat orang yang bukan Yahudi yang percaya kepada Allah, mereka dimasukkan untuk menerima anugerah Allah. Saudara, Paulus memberikan masing-masing peringatan kepada kedua tipe orang ini. Yang pertama, Paulus menegur orang Israel atau Paulus menegur orang Yahudi. Paulus menegur orang Yahudi karena meskipun mereka sudah menerima anugerah Allah, tetapi kehidupan mereka tidak sungguh-sungguh di dalam Allah. Akibatnya, mereka diputus dari sumber kehidupan.
Lalu yang kedua, Paulus memperingatkan orang bukan Yahudi agar mereka tidak sombong akan hal yang telah mereka terima dari Allah. Paulus mengingatkan mereka agar jangan sampai mereka seperti orang Yahudi yang diputus dari sumber kehidupan. Saudara, melalui renungan hari ini kita belajar bagaimana seharusnya kehidupan kita di dalam Allah. Sebagai orang percaya yang sudah menerima anugerah Allah, marilah kita tetap setia dan melakukan perintah Allah dalam kehidupan ini. Dan janganlah menjadi sombong karena sudah menerima anugerah Allah. Namun marilah kita juga tetap hidup dalam kebenaran dan mengikuti setiap perintah Allah. Sehingga kita dapat terus hidup bersama-sama dengan Allah. Saudara, marilah kita mengambil waktu sejenak untuk merenungkan firman yang baru saja kita dengar. Saudara, sudahkah kita menghargai anugerah keselamatan kita dengan senantiasa bersyukur kepada Tuhan atas kemurahannya, hidup benar di hadapannya, serta menjadi saksinya di tengah-tengah dunia ini? Jika selama ini kita hanya sebatas menjadi orang percaya dan belum menghargai anugerah keselamatan Allah, maka marilah kita berdoa, meminta Allah mengubah kehidupan kita, sehingga kita menjadi orang percaya yang hidup benar dan menjadi saksi di tengah-tengah dunia ini. Mari kita akan tutup firman Tuhan hari ini dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang kembali datang pada setiap kami pada pagi hari ini. Firman Tuhan kembali mengingatkan kepada setiap kami, menegur setiap kami, untuk setiap kami dapat menjadi anak-anak Tuhan yang hidup di dalam anugerah-Mu, dan dalam keseharian kami juga kami tetap melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kami, Tuhan. Ampuni kami kalau selama ini dalam menjalani kehidupan kami di dunia ini, kami hanya menjadi orang yang percaya kepadamu, namun kami tidak melakukan kebenaran dalam kehidupan kami. Kami meminta kepada Engkau Tuhan agar mengubahkan kehidupan kami, mengubahkan hati kami. Sehingga mulai saat ini kami menjadi orang percaya yang dapat melakukan kebenaran dalam kehidupan kami sehari-hari, dan terlebih kami menjadi saksi di tengah-tengah dunia ini. Kami juga berdoa Tuhan menyerahkan seluruh aktivitas kami hari ini dari pagi sampai malam nanti hanya ke dalam tangan. Hanya di dalam nama-Mu kami berucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.